hari yang spesial, hari perayaan pencurahan Roh Kudus. Hari yang spesial, hari perayaan pencurahan Roh Kudus, Pentakosta. Kita buka Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Yuk, yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati Tuhan. Sama-sama kita baca 3. Ya, aku akan apa? Aku akan minta kepada Bapa yang kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat apa? Menerima Dia, sebab dunia Dan tidak, tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia apa? Menyertai kamu dan apa? Akan diam di dalam kamu. Ayat 16 saja kita baca sama-sama. 3. Iya, Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong. Sama-sama bilang sama saya penolong. penolong Yaitu apa? Supaya Ia menyertai kamu selamanya. Sama-sama bilang sama saya menyertai selamanya. Menyertai selamanya. Amin. Mungkin ada saudara yang biasa bilang Pak Pendeta, kayaknya ayat itu kita baca 2 minggu lalu ya Pak Pendeta. Saya mau bilang sekarang ya. Kenapa? Karena memang khotbah ini saudara adalah kelanjutan dari khotbah saya 2 minggu lalu. Mungkin saudara bilang sama saya Pak Pendeta, tapi saya kan tidak hadir 2 minggu lalu. It's okay. Kenapa? Karena khotbah ini independen saudara. Artinya apa? Dia bisa berdiri sendiri-sendiri. Saudara bisa langsung mengikuti. Yaitu bicara tentang bagian yang kedua ini tanpa mengikuti bagian yang pertama. Tapi Pak, saya penasaran kayaknya yang pertama 2 minggu lalu saya tidak hadir. Saudara bisa lihat ada di channel YouTube Gereja Tiberia Indonesia. Dan jangan lupa subscribe channel YouTube saya. Mana? Promosi ya. Asik. Saudara, hari ini kita akan melanjutkan bicara tentang Roh Kudus Sang Penolong. Sama-sama bilang sama saya Roh Kudus. Sama-sama bilang sama saya Sang Penolong. Amin. Dan saya mencatat di sini saudara, Roh Kudus Tuhan anugerahkan bagi setiap kita yang ditarakan hari ini saudara, dan Roh Kudus Tuhan janjikan adalah penolong bagi setiap kita. Makanya bahasa asli dari Roh Kudus adalah Parakletos. Parakletos bicara tentang apa saudara? Penolong, di mana secara makna punya makna dipanggil ke sisi seseorang, di tempat yang disusun seseorang untuk apa saudara? Dengan tujuan utama untuk memberikan pertolongan kepada seseorang. Saya bilang saudara, Roh penolong ini Tuhan anugerahkan dan tinggal di dalam kehidupan setiap kita, akan menyertai kehidupan setiap kita selama-lamanya. Sampai kapan? Sampai Tuhan memanggil setiap kita. Makanya anak Tuhan harus mengerti soal Roh Kudus, anak Tuhan harus paham soal Roh Kudus, anak Tuhan harus kenal Roh Kudus, anak Tuhan harus tahu apa yang Roh Kudus kerjakan dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita tidak dibohongi iblis. Kenapa? Karena iblis bisa berpura-pura seakan-akan seperti malaikat terang. Iblis bisa berpura-pura seperti Roh Kudus. Untuk apa? Untuk menyesatkan saudara dan saya. Makanya hari ini kita sama-sama belajar saudara apa yang Roh Kudus lakukan dalam kehidupan setiap kita sebagai penolong. Dan doa saya melalui firman hari ini, sekali lagi saudara, saya akan punya pengertian yang benar, tidak disesatkan, dan menikmati setiap pertolongan yang Tuhan sediakan. Tepuk tangan dulu yang paling meriah Tuhan. Haleluya. So, sebagai penolong apa yang Roh Kudus kerjakan dalam kehidupan setiap kita? Yang pertama saya mencatat adalah Roh Kudus menolong kita untuk berdoa. Sama-sama bilang sama saya menolong kita. Sama-sama bilang sama saya menolong saya untuk berdoa. Coba kita baca Roma 8 ayat 26 sampai 27. Roma pasal yang ke-8 ayat 26 sampai 27. Yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati Tuhan. Sama-sama kita baca 3. Ya, demikian Juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ayat 27 dikatakan apa? Dan Allah yang memiliki hati nurani apa? Supaya sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Saudara, saya dan Nasal suka kita manusia yang terbatas, betul ya? Betul. Saudara dan saya, sehat apapun kita, seluar biasa apapun kita tetaplah manusia yang terbatas, dan kita punya kekurangan, kita punya yang namanya kelemahan, dan ternyata itu berdampak ketika saudara dan saya berdoa. Akhirnya apa? Ketika
kita berdoa karena kita lemah, karena kita terbatas. Seringkali doa kita nggak sempurna. Seringkali doa kita ada kekurangan di dalamnya. Dan saya mau bilang saudara, salah satunya yang harus kita sampaikan tadi saudara adalah bicara tentang ada hal-hal yang tidak terucapkan. Nah akhirnya apa? Roh Kudus bekerja di sana. Saudara mungkin berdoa ayatnya, coba kita menurut ayatnya dikatakan apa saudara? Bahwa ketika saudara berdoa, seringkali bicara tentang ada hal-hal yang tidak terucapkan. Saudara pernah nggak doa? Udah pendek, aku mau doa ini. Setelah berdoa, Lupa. endingnya Lupa. Betul. Oh, tadi ada lupa. Iya. Betul. Pernah ngalamin nggak? Pernah. Saya mau bilang itu manusiawi. Betul. Kalau dia aja pernah ngalamin. Saya apalagi kalau berdoa jemaat kan kadang-kadang jemaat kalau kita doa, masjidnya rapel. Iya. Jadi kalau kita doa sama pendeta, mungkin kan pendeta, oh Pak kita mencoba seminggu sekali, oh kalau kita doa langsung Pak, saya mau doa ini banyak banget. Pendeta juga manusia. Betul. Ketika saya berdoa, ada yang lupa, ada yang miss. Tapi Roh Kudus sempurnakan. Amin. Kadang-kadang saya sudah ketemu jemaat, dia udah kasih banyak pokok doa. Saya lagi doain, Tuhan berkati. Tiba-tiba dia sendiri. Begini dia bilang, Pak, doa ini tadi Pak. Doa ini Pak. Doa ini Pak. Doa ini Pak. Saya lagi berdoa, dia request lagi, Pak. Saya lagi doa dalam saya pun tambah juga. Enggak. Tapi sekali lagi saya bilang saudara, ketika berdoa seringkali ada doa yang tidak terucapkan, tetapi Roh Kudus membantu setiap kita supaya doa kita sempurna, katakan amin. Amin. Kemudian masih dalam poin yang pertama adalah membantu kita berdoa sesuai dengan rencana Tuhan. Karena seringkali kita memang berdoa sama Tuhan, tapi kita berdoa seringkali dengan kejadian kita saudara. Maksudnya apa? Kita berdoa sih memang sama Tuhan, tapi doa kita saudara seringkali tidak sesuai dengan rencana Tuhan bagi dalam setiap kita. Karena kita berdoa saudara, Kaget. Pasti ada yang tidur. berkat triliun. Gua bilang enggak boleh. Enggak sesuai rencana Tuhan, kenapa? Akhirnya kita kaget. Tiba-tiba triliun jam berkali. Ini lagi saudara. Tuhan bilang, fokus ingat, jangan langsung gitu. Step by step. Betul. Kalau langsung triliun, nggak kamu susah napas. Step by stepnya dong. Fokus ingatkan. Karena aku udah berdoa, aku mau jodoh. Kasih limitmu. Ini ibu ketawa, saya bilang, oh ada bu. Anak muda, darah Yesus, tinggalnya di Bekasi Timur. Minta coba lihat ini di Korea sana. Kemarin zaman BTS, banyak anak muda minta doa, Pak tolong doakan supaya jodoh saya BTS. Ya, betul. Ini kan benar ya. Ketika dia berdoa, dia berapi lagi. Posternya dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Sebenarnya nggak salah, cuman mintanya Terlalu berlebih. tidak sesuai dengan rencana Tuhan. Betul. Kita dari muda nama Yesus sampai foto lebih murah bukannya. Tuhan lebih, tapi aku ingat jangan. Yang pertama dia bukan anak Tuhan. Dia bukan. Iya. Ini anak Tuhan berarti. Bukan. IBS mana deh? Nggak tahu. Bisa lah. Ya kali ya. Amin. Dia pernah padang, dia tidak bisa jadi imam dalam rumah tangga. Pak Imam sebelah Pak. Dan yang kedua, dia orang Korea, dia orang tamu. Budaya terus. Nanti kalau ketemukan dia dengan mamaku, dia datang anyong, kalau ada ngomong. Terus, yang ketiga adalah Roh Kudus bicara tentang apa? Nggak muncul. Membantu. Terus bantu saya. Ah. Yang ketiga, Roh Kudus membuat kita mengerti hati Nurani. Saya mau bilang seperti hati Tuhan. Biar nggak ngantuk. Bila macam ini saya sudah darah tinggi. Khusus area di depan sini seperti saya. Saya mau bilang sekarang saudara ya. Berdoa ini bicara tentang komunikasi kita dengan Tuhan, amin. Amin. Saya mau bilang sekarang komunikasi
komunikasi yang baik itu dua arah. Dan doa itu komunikasi, bukan cuma searah. Artinya apa? Saya bilang saudara, pasti yang kita sadar ketika kita berdoa bukan cuma soal supaya Tuhan tahu apa yang kita mau. Ada banyak orang Kristen berdoa dalam pikirannya, pokoknya gua pasti tahu semua yang gua mau kepada kita. Saya bilang saudara, Tuhan sudah tahu sebelum kita bicara. Amin. Makanya Mazmur bilang ini saudara, sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya lah semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Terus kenapa Tuhan bilang minta kalau keterangan dan sebagainya? Karena yang Tuhan tahu yang pertama adalah hubungan, katakan amin. Amin. Dan yang kedua, ketika kita berdoa namanya komunikasi. Kenapa Tuhan mau kita berdoa? Supaya kita ngerti mau Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Karena doa bukan cuma sekedar kita kasih tahu. Ada banyak orang yang berdoa, pokoknya Tuhan. Ada orang seperti ya? Ada. Datang sama Tuhan cuma kalau ada maunya, terus pokoknya Tuhan bilang, "Oh, selesai." Datang, sampai mereka nyatat, banyak banget lagi, cepat banget lagi. Apa? Selesai. Mau bilang saudara, sebaik-baiknya hubungan, kalau komunikasi cuma searah, itu nggak sehat, betul ya? Betul. Mau bilang biarpun pasangan suami istri Romeo and Juliet, Ai. Dilan dan Milea, Ucok dan Butet. Tapi kalau misalnya komunikasi cuma searah, yang ngomong cuma istri terus, suaminya nggak pernah punya kesempatan ngomong, hubungan rumah tangganya nggak sehat. Betul. Betul Ya. bapak-bapak? Karena banyak istri zaman sekarang, bukan yang di sini. Yang di Tambun. Tambun. Rumah tangga, tapi yang ngomong istrinya terus. Setiap ada obrolan, selalu istrinya. Tapi mah, kira-kira orang selalu. Dan ketawa bu bertobat. Mau bilang ya, hey, shalom ibu-ibu. Sekalipun kau punya karunia berkata-kata lebih daripada teman sekutumu. Wanita memang dikaruniai Tuhan itu kalau karunia berkata-kata, betul? Betul. Survei membuktikan wanita itu dia harus mengeluarkan kata-kata 15.000 sampai 30.000. dalam satu hari. Itu yang berlian. Dari mana, Pak? Kalau yang cewek itu 30.000 sampai 45.000. Set. Hanya bapak-bapak kalau selingkuh di luar saat pulang ngobrol, kau simak itu 30.000 kata di rumah. Tapi saya mau bilang dulu ya, sekali lagi wanita yang punya berkata-kata lebih daripada teman sebelumnya atau bicara tentang laki-laki dan ya. Tapi saya mau bilang memang ada hawa kan begitu ya. Memang ada hawa kan begitu kan. Makanya saya curiga hawa ketika Tuhan ciptakan mulai dari penciptaan bibir dulu. Ya. Bukannya mata. Karena dia kan hasrat mau timbangan lah. Dan di Taman Eden, Hawa nggak punya bestie gibah. Makanya teringat gimana kalau nggak curhat, nggak ngobrol, nggak gosip, itu bikin pecah-pecah panas dalam. Makanya ada udah nggak sanggup menerima obrolan itu. Hawa ngobrol sama ular. Tapi itu yang menjadi awal mula manusia jatuh dalam dosa. Oh. Saya mau bilang ya Bu, sekalipun kamu berkata-kata lebih daripada suami, namanya komunikasi itu dua arah Bu. Jadi jangan ngomong terus. Tuhan ciptakan bibir satu, telinga dua supaya kita lebih banyak mendengar Bu. Betul. Jadi jangan banyak ngomong, kasih kesempatan suamimu untuk bicara. Betul bapak-bapak? Sedikit. Banyak bapak-bapak tertekan di ruangan ini. Tapi sekali lagi saya mau bilang ya, komunikasi itu dua arah, betul? Betul. Begitupun ketika kita berdoa sama Tuhan. Doa adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Ada saat di mana kita tinggal diam, dengerin apa mau Tuhan. Yes. Dan saya mau bilang saudara, kalau kita tahu apa mau Tuhan, kita berdoa seturut dengan kehendak Tuhan, maka doa kita ada kuasa, doa kita dijawab Tuhan. Tepuk tangan dulu yang paling baik. Makanya kemudian dibilang begini saudara, terkadang kita terlalu lemah untuk
berdoa, tetapi Roh Kudus berdoa di dalam kita dengan cara yang melampaui pemahaman kita. Pastikan aku saudara ingat lagi, bilang sama kanan kirimu, Roh Kudus membantu kita berdoa. Bilang sama imam supaya doa kita dijawab Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua, sebagai penolong apa yang Roh Kudus kerjakan? Roh Kudus menolong kita untuk melangkah dalam kebenaran. Sama-sama bilang sama saya, menolong kita. Sama-sama bilang sama saya, untuk melangkah dalam kebenaran. Ayat 13, sama-sama kita baca Yohanes 16 ayat 13. Yuk, yang sudah disalaman bilang, aku diberkati Tuhan. Iya, tetapi apabila ia datang, Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu seluruh kebenaran. sebab ia tidak akan apa? Berkata-kata Tetapi dari segala sesuatu yang didengarnya itu dan ia akan apa? dikatakannya, dan dia akan memberikan kepada Bagaimana dikatakan apa? Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Saya bilang saudara, Roh Kudus adalah Roh kebenaran, dan ketika Roh Kudus ada dalam setiap kita, dia akan menolong setiap kita untuk tetap berjalan di dalam kebenaran. Supaya apa? Supaya kita mencapai keselamatan yang sudah Tuhan sediakan. Supaya setiap langkah kita langkah berkat, langkah janji, langkah mujizat. Katakan amin. Amin. Maka saya percaya, saudara dan saya, ketika ada Roh Kudus dalam hati setiap kita, Roh Kudus akan menuntut mengarahkan setiap kita untuk tetap dalam kebenaran. Katakan amin. Amin. Billy Graham bilang begini, saudara, Roh Kudus adalah penolong yang dijanjikan Yesus. Dia tidak hanya tinggal di sekitar kita, tetapi di dalam kita, memimpin kita dalam seluruh Kebenaran. Saya percaya, saudara semuanya pernah alami di mana Roh Kudus bicara dalam hati. Amin. Amin. Ketika saudara sementara berjalan, karena mungkin ada godaan di kiri kanan, saudara mulai keluar dari jalan kebenaran, akhirnya Roh Kudus bicara, jangan, itu dosa. Karena dosa bahasa aslinya sekali lagi hamartia, artinya apa? Meleset dari sasaran. Betul. Yang bilang saudara, kalau Roh Kudus sudah bicara, sama-sama bilang sama saya, dengerin. Dengerin. Sama-sama bilang sama saya, dengarkan. Dengarkan. Karena kalau kita tidak dengarkan, jangan kaget kalau saudara jatuh dalam dosa. Seperti kita pernah bahas, dosa nggak langsung dosa, betul ya? Betul. Dosa itu ada prosesnya. Kira-kira seperti ini ya. Dosa itu berawal dari godaan dulu. Ingat Daud? Kita sempat bahas. Daud ketika lihat Betsheba sudah dosa dulu. Belum. Yang bilang belum boleh angkat tangan? Sudah. Suaranya banyak, ke tangannya dikit. Sudah. Sekali lagi, yang bilang belum boleh angkat tangan. Nggak apa-apa, jangan takut. Sudah. Ini tanya jawab aja. Sama udah. Daud ketika Mata. lihat Betsheba udah dosa atau belum? Mata. Mata. Yang bilang belum angkat tangan? Mata kak, mata. Yang bilang sudah angkat tangan? Terus yang lain jawab apa? Mata kak, mata. Masa Sekali lagi, yang bilang belum angkat tangan? Yang bilang sudah angkat tangan? Yang mau bikin pendeta kebaikan sore-sore angkat tangan? nggak ada bikin. Pendeta tanya gaya. Us. Tidak semudah itu Pak Pendeta. Kalau saudara dan saya udah dosa atau belum? Saya mau bilang belum. Tapi kan Loh, mata. belum. Belum niat. Kenapa? Belum ada. Belum dosa. Kenapa? Itu baru di level Daan. Oh. Kenapa? Karena dia nggak sengaja, kecuali dia bangun sore-sore nih, jam 4 nih. Tapi kan mata dia. Betul ya? Oh. Nangkap mau saya ya? Nangkap. Kan dia bukan dia sengaja. Dia lagi jalan sore-sore, rencananya mau ngopi di soto di sana tuh, balkon di sana. Dia rencana mau ngopi sambil dengerin lagu Romantis. senja. Wes. Mangu. Kamu rencana mau ngopi dan jangan salahkan cerita kita kalau bersama. Saya udah lupa liriknya jam 10. Gimana liriknya? Jangan salahkan. Nah, udah lagu rohana.
Tuhan, sebab kau telah Ding ding. para pria-pria. Shalom para pria. Terima kasih tahu ya anak muda ya, udahlah jangan alkohol dan kenapa ngopi aja. Betul. Kenapa? Saudara kami di BKI. Saya mau bilang saudara, minumlah kopi bukan alkohol. Betul. Karena hidup butuh inspirasi bukan halusinasi. Betul. Keren, Pak, keren. Keren, Pak. Keren. Tapi saya mau bilang ya, tanya deh wanita-wanita. Sekeren-kerennya laki-laki kalau alkohol. Betul. Betul, Pak, betul. Wes, wes. Yang mau bilang saudara, tahu belum dosa. Kenapa? Karena baru di level godaan. Sayangnya di level yang kedua namanya respon. Baru. Respon salah. Saya percaya terus bicara tidak jangan berdosa, tapi kalau biarkan respon dia salah, akhirnya apa? Jadi dosa. Saya mau bilang sekali lagi saudara, godaan sebelum jadi dosa ada respon dari setiap kita saudara, dan di respon inilah yang namanya Roh Kudus bekerja di sana saudara. Makanya kalau saudara dan saya Roh Kudus sudah bicara, dengerin, jangan keraskan hatimu. Ada banyak orang menambah jatuh dosa karena Roh Kudus sudah bicara, dia nggak mau dengerin kata Roh Kudus. Roh Kudus sudah bicara di hatinya, dia abaikan Roh Kudus. Bahkan ada orang Kristen tuduh Roh Kudus yang menuntun dia pada kebenaran sebagai roh kesesatan saudara. Ada orang Kristen karena di depan ada tawaran jual DP yang besar, walaupun harus melanggar lakukan dosa, proses dengan jangan itu dosa. Oh, kayaknya ini iblis. Teman saya menerima berkat Tuhan. Ada tawaran, ayo ke Kamboja. Jangan saudara, saya ada tawaran ke Kamboja dari Yesus. Saya bilang sama saya, jangan saya, dia aja. Ginjal dia sehat, paru-paru sehat, mata kiri -7, Mata kanan. Saya bilang saudara, Iya. Roh saya bilang sehat. Saya mau dihalang untuk terima berkat. Ada kayak gitu. Ada. Apalagi kalau yang maaf ya, wanita-wanita jomblo tinggal nasi. Tuhan bilang, Roh Kudus bilang, jangan. Itu laki-laki yang benar. Gak benar ini perasaan. Ini bisa bicara. Mungkin makanan saya menikmati cinta sejati. Ada jemaat, ini masih dia saudara. Dia tadi, tapi saya mengalami juga 1-3. Dia ada nanti doa. Dan dia bilang, Pak, tolong doakan saya soal percintaan dengan seorang pria. Saya doa sama-sama. Singkat cerita saudara, kalau saya berdoa Tuhan tahu di hati Roh Kudus bicara bahwa kasih tahu dia hati-hati. Itu laki-laki Pak. Saya bilang, kamu hati-hati ya. Tanya Tuhan ya, suaminya ya Roh Kudus taruh di hati itu kayaknya laki-laki nggak benar. Dia ngomongnya, enggak Pak. Ini saya kenal di Facebook Pak. Tapi bicaranya itu nggak benar. Enggak Pak. Dia bulik ganteng mancung. Saya kenal di Facebook Pak, lagi baik-baik Pak. Dia katanya mau terima warisan, terus dia mau bawa ke Indonesia, terus dia mau tinggal dan menikah sama saya di Indonesia Pak. Pret. Enggak Pak. 2 orang yang gak bisa kita bilangin, yang pertama orang lagi marah, yang kedua orang lagi jatuh cinta. Bucin ya, Pak? Ini dia tinggalin saya. Minggu depan nggak pernah kelihatan di saya. Udah kepayang. 3 bulan kemudian datang, Pak. Bapak betul. Betul kan? Dia bilang dia mau transfer uangnya, tapi katanya saat transfer dulu supaya dia bisa transfer uangnya. Gimana ceritanya? Saya transfer, orangnya hilang, uangnya hilang. Ini siapa ini? Kalau mati saya, enggak.
Kemudian sekali lagi saudara, Roh Kudus menolong setiap kita. Amin. Makanya kalau Roh Kudus ngomong dengerin, bilang sama kanan kiri dengerin, bilang sama yang ngomong lu juga jangan ngomong doang. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang ketiga yang paling saudara, yang ketiga catat di sini saudara adalah bicara tentang apa yang Roh Kudus kerjakan di depan setiap kita. Roh Kudus menolong kita untuk menjadi saksi Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, menolong saya. Sama-sama bilang sama saya, menolong kita untuk jadi saksi Tuhan. Ayat terakhir kita, Kisah para Rasul 1 ayat 8. Yuk, sama-sama yang sudah bisa boleh bilang aku diberkati. 3, ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa. kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh seluruh Yudea Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Yang bilang saudara, yang khusus saudara di depan bicara tentang Yerusalem, menunjukkan lagi Yerusalem, kemudian ayatnya lagi Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ini bicara tentang ini saudara. Tuhan mau kita jadi saksi mulai dari ruang lingkup terdekat kita, bisa dari keluarga kita, teman-teman kita, pergaulan kita, lalu menyebar tapi ini saudara ke pekerjaan kita dan lain sebagainya, ujung-ujungnya sampai ke seluruh bumi. Itu adalah tujuan Tuhan supaya apa? Kehidupan kita jadi kesaksian yang hidup. Melalui kehidupan kita ada banyak orang diberkati, ada banyak orang diselamatkan, ada banyak orang mengalami kemuliaan Tuhan. Ini tujuan Tuhan. Nah, saya percaya semuanya mau jadi saksinya Tuhan. Amin. Jadi, untuk jadi saksi ada standar yang harus dipenuhi. Wish. Secara ilmu hukum ada syarat materi yang harus dipenuhi, yaitu apa? Keterangan berdasarkan fakta. Saksi harus memberikan keterangan berdasarkan apa yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri. Jadi gini, saya percaya semuanya mau berdiri jadi saksinya Tuhan. Amin. Memberitakan kebaikan Tuhan, kemuliaan Tuhan. Amin. Sehingga banyak orang diberkati. Karena salah satu berbagi berkat bukan cuma kita bagi Tuhan, bagi makan. Betul. Tapi bagi kesaksian yang luar biasa. Amin. Tapi saya bilang saudara, karena syarat untuk jadi saksi harus mengalami, artinya kita harus ada di titik sebelum di sana, harus di sini dan siap mengalami proses. Betul ya? Betul. Kalau kita nggak pernah di posisi ini, apa yang kita bagikan di sana? Kita harus di posisi ini, mengalami keadaan yang kadang-kadang gak mudah, kadang-kadang berat, kadang-kadang penuh air mata, dan memang harus begitu. Betul. Karena kalau enggak, di sana kesaksian kita akan terbiasa. Ya. Betul nggak? Betul. Sudah saya bisa berdiri di sini sampai kesaksiannya, wah Tuhan Yesus baik, mujizat yang saya terima luar biasa. Saya sembuh dari panu. Saudara tahu? Saudara bilang, Pak, kalau itu mah kalau anak aja, Pak. Apa cukup pakai lengkuas? Ini apa itu, Pak? Iya. Karena kalau prosesnya biasa aja, kesaksian juga biasa aja. Betul. Makanya tokoh-tokoh Alkitab, kenapa hidup mereka jadi kesaksian yang luar biasa? Karena prosesnya juga luar biasa. Kenapa dong hidupnya luar biasa? Karena prosesnya luar biasa. Musuhnya lawannya siapa? Goliat. Bukan bocah kampung. Kalau bocah kampung lagi juga. Iya. Kenapa Daniel jadi kesaksian yang luar biasa gitu kan? Karena prosesnya juga berat. Betul. Lagi bukan ditarik. Banyak orang mungkin menjatuhkan diri. Ditarik lagi bola. Dijeblos yang kemana? Harimau. Dua singa bukan dua kucing. Kalau dua kucing, semua orang bilang bersama memang.
dilempar. Sadar saat ini kenapa saksinya luar biasa? Karena dilempar ke perapian yang panas. Bukan watermu. Kalau watermu basah. Meja ini, ibu kepala sidang kita, bapak kepala sidang kita. Kenapa kesaksian mereka luar biasa? Karena prosesnya juga luar biasa. Ibu gembala divonis seumur hidup. Bapak gembala dibilang apa? Hidupnya nggak lama, itu proses yang tidak mudah. Tapi itu supaya menghasilkan kesaksian yang luar biasa. Supaya kalau saya lebih percaya. Ya. Percaya. Sana dia. Sana dia. Pegang. Menurut orang kia. Bagaimana kalau kenapa respon yang pertama hampir silent, respon yang kedua satu ruangan yang besar dua orang ini. Kenapa? Karena bebannya beda. Betul. Yang pertama ringan, yang kedua berat. Kita bisa bayangkan anak sekecil itu berlari. Aduh, fitness kan Pak? Semakin berat bebannya, semakin luar biasa kesaksiannya. Amin. Makanya Tuhan izinkan kadang-kadang masa-masa suka. Kadang-kadang mengizinkan masa-masa yang berat. 3 hari ini masih berlangsung dengan hari Rabu. Kita 2 minggu lalu, saya baca berita 3 hari ini saudara. Salah satu badai yang akan berdampak adalah badai PHK masih berlanjut. Hari ini ada berita diperkirakan akan ada 7.000 karyawan PNG. PNG salah satu produsen yang produknya banyak di Amerika. Dia akan PHK 7.000 karyawan. Perusahaan sebesar Shopee dan Tokopedia, mereka juga akan melakukan salah satu perusahaan investasi yang invest banyak sektor dalam nyaris 60.000 kerja yang akan dalam PHK. Jadi memang Tuhan izinkan itu supaya semakin berat prosesnya, semakin luar biasa kesaksiannya. Saya diizinkan Tuhan dalam masa-masa yang sulit, masa yang berat, dalam proses yang tidak mudah. Karena lagi pelataran begitu jauh. Ketika pelayanan, tidak semuanya juga seperti yang saya harapkan, saya bayangkan. Ketemu orang-orang yang saya pikir yang lain ternyata ini saja dari mereka Bismillah abangmu dari hati, fitnah, rancangan jahat. Saya bilang Tuhan begini apa? Tapi ternyata Tuhan izinkan Sama doa di hadapan Tuhan. Firman Tuhan akan setiap kita di hari Pentakosta Tuhan curahkan Roh Kudus pada penolong. Menolong kita untuk berdoa supaya doa kita dijawab Tuhan. Menolong kita untuk tetap berjalan dalam jalan kebenaran supaya setiap langkah kita langkah berkat langkah
menolong setiap kita untuk menjadi kesaksian yang hidup. Oleh sebab itu artinya ketika kau sebentar diizinkan melewati proses, Roh Kudus juga ada di sana memberikan pertolongan, kekuatan, penghiburan supaya kau sanggup melewati semuanya, sehingga ketika kau sampai pada pemulihan mujizat berkat, hidup memuliakan